Terbongkar ratusan WNA Cina bekerja ilegal di tambang emas rakyat. Juga mereka yang datang dari luar untuk WNA, ini juga sudah sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM yang nomor 26 tahun 2020 tentang visa dan izin tinggal selama masa adaptasi kebiasaan baru. Jadi artinya Menkumham juga mengeluarkan surat sesuai dengan apa yang terjadi di dalam era kita sekarang ini dalam situasi pandemi. Terus yang kedua, bahwa kehadiran WNA itu bukan jalan-jalan dan bukan juga dalam rangka wisata atau cuci mata, tidak. Mereka datang itu juga dalam memenuhi Travel Corridor Arrangement (TCA) yang dalam mana itu ada kerjasama antara pemerintah dengan pemerintah atau bisnis to bisnis dalam rangka menyelesaikan pekerjaan dan tugas untuk kepentingan nasional. Jadi misalnya mereka itu datang sebagai teknisi untuk menyelesaikan satu proyek. Terbongkar ratusan WNA Cina bekerja ilegal di tambang emas rakyat. Ratusan warga negara asing atau WNA asal Cina bekerja ilegal di tambang emas rakyat di Nabire, Papua. Jumlahnya bahkan mencapai ratusan orang. Kepala Kantor Imigrasi Tembagapura Jasa Samuel Enoch di Timika mengungkapkan ini setelah mendatangi 4 lokasi tambang emas rakyat di Kabupaten Nabire sejak Jumat 8 Juni lalu. Keempat lokasi tersebut terletak di kilometer 70, kilometer 52, kilometer 38, dan kilometer 30 Jalan Trans Nabire Enarotali, Paniai. Kami mendapat laporan dari masyarakat, terdapat dari 10 lokasi tambang emas yang mempekerjakan WN Cina. Baru 4 lokasi kami jangkau, sekarang 13 dari seratusan WN Cina itu sudah diterbangkan ke Timika dari Nabire hari Minggu 10 Juni. Sisanya dibawa Rabu 13 Juni, kata Jasa Samuel Enoch. Samuel menceritakan saat operasi dilakukan banyak WN Cina yang kabur lari ke hutan. Karenanya, Samuel meminta pihak sponsor WN Cina untuk segera mendatangkan mereka. Saat diperiksa, para pekerja ilegal WN Cina ini tidak bisa menunjukkan dokumen keimigrasian kepada petugas. Mereka diduga melanggar pasal 71 JO, pasal 16 JO, pasal 112 UU nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menilai ada kelalaian tim pengawas orang asing atau tim PORA dan Dinas Ketenagakerjaan dengan ditemukannya fakta ini. Banyak TKA yang sudah masuk bekerja di Indonesia. Bagaimana kalau mereka ilegal? Jika mereka memang dokumen mereka tidak sesuai dan tidak lengkap, pihak imigrasi harus mengambil tindakan tegas. Salah satunya deportasi, kata Taufik Kurniawan. Sebanyak 4 orang pekerja perusahaan minyak di Bula, ibu kota Kabupaten Seram bagian timur, dinyatakan positif COVID-19 dan diperkirakan terinfeksi dari tenaga kerja asing asal Cina tersebut karena merupakan kontak erat WNA tersebut. Mereka merupakan rekan kerja dari Chow Changkin, TKA asal Cina yang terlebih dulu dinyatakan positif COVID. Mereka sementara menjalani isolasi mandiri, kata juru bicara Satgas Percepatan Penanganan COVID Provinsi Maluku, Adonya Rerung di Ambon, Jumat 16 Juli 2021, seperti dikutip dari Antara. Menurutnya, setelah TKA asal Cina tersebut dinyatakan positif, maka Satgas COVID SBT melakukan pelacakan dan penelusuran kepada pekerja perusahaan minyak yang sempat berhubungan dengan WNA tersebut. Setelah dilakukan tes cepat antigen, hasilnya 4 pekerja dinyatakan positif. Mereka mengaku kontak dengan Chow Changkin sebelum TKA asal Cina tersebut dirawat di RSUD Bula, katanya. Sampel lendir 4 pekerja tersebut telah diambil termasuk TKA asal Cina dan dikirim untuk uji laboratorium di Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit kelas 2 Ambon. Hasil tes cepat antigen yang positif saja sebenarnya sudah bisa dinilai seseorang terindikasi terinfeksi COVID. Namun, untuk membuktikannya perlu tes PCR dan butuh waktu 3 hingga 4 hari baru diperoleh hasilnya, katanya. Dia telah menginstruksikan Satgas COVID SBT untuk menggencarkan tes antigen sebagai penyaringan awal untuk mengetahui penyebaran virus di wilayah tersebut. Saat ini sudah ada 19 sampel hasil PCR yang dikirim ke Ambon untuk diperiksa di BTKLPP, termasuk 4 pekerja perusahaan minyak dan TKA asal Cina tersebut, katanya.
Sebanyak 14 sampel tes PCR tersebut, masing-masing 7 orang tenaga kesehatan di RSUD Bula dan 7 pegawai dari salah satu dinas di SBT. Sebelumnya dilaporkan TKA asal Cina Chow Changkin diisolasi di RSUD Bula, Kabupaten Seram bagian timur karena terindikasi terinfeksi COVID. TKA yang bekerja sebagai tenaga survei tersebut tiba di Bula dengan pesawat pada Ahad 4 Juli dan tinggal di desa administratif Kampung Gorom, Kecamatan Bula. 2 hari kemudian, WNA Cina tersebut memeriksa kondisi kesehatannya di RSUD Bula Selasa 6 Juli dengan keluhan demam, flu, dan batuk. Penularan kasus COVID-19 yang masih sangat tinggi serta kasus kematian yang terus meningkat menimbulkan kekhawatiran pada semua pihak. Keputusan pemerintah untuk memberlakukan PPKM darurat untuk wilayah Jawa Bali dan 15 negara di luar Jawa Bali. Meskipun ada pembatasan ketat di Jawa Bali dan 15 daerah lainnya masih ada persoalan terkait masuknya WNA maupun TKA. Pada 4 Juli 2021, terdapat 1 WNA masuk ke Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur dan terbukti positif COVID. Anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, meminta segera tutup akses masuk bagi TKA maupun WNA selama PPKM darurat. Mufida mengatakan salah satu isu besar berkaitan dengan daerah di luar Jawa Bali, terutama adalah dengan masih adanya WNA maupun TKA yang masuk di daerah-daerah tersebut. Bagaimanapun, semestinya salah satu kebijakan sebagaimana diterapkan dalam PPKM adalah pembatasan pergerakan semua warga. Sehingga dengan demikian mestinya pembatasan mobilitas ini berlaku juga terhadap TKA dan WNA yang akan masuk ke Indonesia. Inilah kenyataan pahit dalam PPKM yang tidak memasukkan pembatasan terhadap WNA atau TKA. Selama kebijakan pembolehan WNA atau TKA tetap masuk ke dalam negara kita, maka kemungkinan penularannya juga akan tetap besar, ujarnya. Padahal saat ini kita masih kerepotan dan terkendala dalam menangani penyebaran penularan COVID-19 di dalam negeri. Saya berpendapat semestinya kita melakukan pelarangan masuknya WNA dan TKA. Ini sangat penting untuk dilakukan, terang Mufida dikutip dari laman resmi PKS, Sabtu 17 Juli 2021. Mufida sebagai anggota Komisi 9 di mana salah satu mitranya adalah Kementerian Kesehatan dan Ketenagakerjaan, menambahkan salah satu kekhawatiran adalah masuknya varian-varian baru yang lebih ganas. Sementara Indonesia masih belum dapat menanggulangi varian Delta. Kami meminta kepada pemerintah agar dapat memperhatikan kepentingan yang lebih besar dibandingkan kepentingan mendatangkan TKA dan WNA sekarang ini. Saat ini konsentrasi dan perhatian kita adalah pada masalah kesehatan, tegasnya. Masalah nyawa yang semestinya di atas segala kepentingan lainnya. Oleh karenanya kami meminta kepada pemerintah untuk menghentikan sementara dan membatalkan izin-izin mendatangkan WNA dan TKA yang telah dikeluarkan, setidaknya sampai kita dapat mengendalikan dan menghentikan penyebaran virus COVID-19 ini, papar Mufida. Terlebih saat ini Indonesia mencatatkan diri sebagai negara dengan angka kematian terbesar harian di dunia. Beberapa negara pun akhirnya menutup akses masuknya WNI ke negaranya. Jika banyak negara menutup akses terhadap WNI demi kesehatan, maka kita juga harus melakukan hal yang sama dengan menutup akses WNA dan TKA demi kesehatan masyarakat kita, tandasnya.